Kalau bahas di sini habis waktunya. Setengah jam doang. PR-nya habis. Halaman 16, coba silakan dibuka. Kemarin 4 itu PR kan ya? 4 PR. Iya, Ya. PR. PR itu. Coba dalam kotak al-kalimatul jadidatu. Kata-kata baru. Halaman 16 ya. Al-qamaru artinya Bulan. bulan. Oke, jadidun. Jadidun. Apa jadidun? Baru. Kalau qadimun lama. Wasikhun. Apa wasikh? Wasikhun. Kotor. Kalau nadhifun bersih. Harun Panas. panas. Kalau baridun baridun Dingin. dingin. Saghirun kecil. Kabirun besar. Maftuhun apa? Terbuka. Bayar. Terbuka. Maksurun patah. Saqilun fama ma saqulat mawazinu berat. Saqilun berat. Khafifun ringan. Jamilun Indah. Hah? Cantik. apa kemarin? Indah, bagus, cantik, sama aja sih. Jamalun. Waqifun Waqifun apa waqifun? Berdiri. Kalau jalisun Duduk. duduk. Oke, ya. Oke, kita merendah sedikit ya, bentar ya. Kemarin tentang ismun atau isim atau kata benda, ada ciri-ciri yang menunjukkan kalau dia itu adalah isim atau kata benda di dalam bahasa Arab. Yang pertama tandanya adalah kata itu didahului dengan al. Jadi sebuah kata di dalam bahasa Arab kalau diawali dengan al itu pasti isim, pasti kata benda. Sedangkan ciri yang kedua, jika tidak diawali dengan al, maka ada ciri yang kedua, yaitu tanwin, harokat huruf terakhir. Jadi yang kita menjadi patokannya itu adalah harokat huruf terakhir. Jadi masalah nahwu yang kita sebut nahwu atau grammar dalam bahasa Inggrisnya, yang paling menentukan, salah satu yang menentukan arti atau makna dari sebuah kalimat itu nanti adalah harokat huruf terakhir. Harokat huruf terakhir itu keliru kita, maka nanti akan keliru maknanya dan bisa jadi kebalik. Jadi tanwin ada 3, an, in, un. Ini contohnya. Al-masjidu. Atau kalau alnya hilang berarti masjidun. Nah, di sini ada sedikit perbedaan dalam segi makna. Jika ada kata benda atau isim yang diawali dengan al dengan yang tidak diawali al. Kalau benda, kata benda yang diawali dengan al, maka biasanya dia adalah bersifat khusus. Sedangkan tanpa al itu adalah umum. Maka kalau kita artikan al-masjidu itu berarti masjid itu. Gitu. Sedangkan masjidun itu berarti artinya sebuah masjid. Artinya masih umum gitu. Itu yang bedakan. Maka kalau kita
contohkan di dalam sebuah ayat, misalkan dalam awal surat Al-Baqarah kan dzalikal kitabu la raiba fihi ya. Di sana kan ada alnya. Al-kitabu, dzalikal kitabu. Nah, di sini ada al. Seandainya tidak ada al berarti menjadi kitabun. Kalau kitabun artinya apa? Sebuah kitab, berarti umum ya. Maka nanti kalau kita mengatakan kitab, nanti esensinya ada 4 tuh. Apa? Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an, gitu kan? Tetapi di sini Allah berfirman dengan menggunakan al, sehingga maknanya adalah khusus. Jadi Al-Qur'an kitab itu maksudnya adalah Al-Qur'an. Maka biasa dalam tarjamah itu langsung Al-Qur'an itu, nah gitu. Jadi langsung menuju kepada pengkhususan dikarenakan Alkitab itu ada alnya di sini. Itu maksudnya. Itu perbedaan antara kata benda atau isim yang didahului dengan al dengan yang tidak menggunakan al. Kemarin masalah jumlah atau ya. Ini udah paham ya? Saya apa? Yang dihapus di sini aja, yang di sini nggak usah dihapus. Ini kan dihapus di sini hilang juga. Biasanya. Oke, ini terkait dengan al. Jadi kita dulu waktu awal tahsin kan yang asabiqunal awalun udah paham nanti insyaallah. Ada al, jadi alif lam di sini nanti ada 2 macam. Ada istilahnya alif lam apa? Al qamariyah. Nah, ya. Terus berarti alif lam yang kedua syamsiyah. Di sini juga ketemu juga ya. Jadi alif lam. Alif lam di sini nanti ada 2. Ada alif lam al-qamariyah, ada alif lam asy-syamsiyah. Bedanya gini. Kalau alif lam al-qamariyah nanti ada sebuah kata benda atau isim yang diawali dengan al dan alnya itu tetap kita baca al gitu. Itu namanya alif lam qamariyah. Kalau memang bingung, ini komari atau syamsiyah ya? Ini si komar atau si samsi? Al qamariyah. Nah, gitu. Baca aja. Kalau ini kan ada alnya kan? Kita bacanya apa? Al qamariyah. Sedangkan ini asy-syamsiyah. Nah, berarti kalau dia ada al yang bersambung dengan kata benda dan alnya tidak terbaca, berarti dia namanya alif lam syamsiyah. Nah, kalau ingin tahu huruf-hurufnya al-qamariyah ini adalah ada 14 dirangkai menjadi abghi hajjaka wa khaf aqimah. Nah, 1, 2, 3, 4. Tulisan Arab kok angkanya Indonesia. 14. Jadi kalau nanti ada alif lam yang disambung dengan kata benda dan setelah al itu adalah salah satu dari huruf-huruf ini, maka alnya tetap dibaca. Nah, contoh al-qamar kan qaf ada nih. Nah, nanti kalau setelah al ini itu selain huruf-huruf ini, maka nanti pasti masuknya adalah ke asyamsiyah. Nah, contohnya asyamsiyah di sini gak ada shin. Shin juga sama. As-sama misalkan kan. Nah, as-sama ini alnya tetap ada, tetapi cara membacanya adalah alnya tidak terbaca. Kalau alhamdulillahi rabbil alamin. Qamariyah. Kalau ar-rahmanir rahim. Syamsiyah. Mantap lah, langsung bisa. Sekarang sih. Selanjutnya juga.
Oke ya, ini paham ya? Kalau mau ngapal ini aja. Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Itu nanti ada kok. Saya meringkas saja. Pokoknya di sini saya tugasnya meringkas. Nanti kalau ada yang nggak paham silakan aja. Alif ba ghain ha jim ya. Ha jim kaf waw khaf fa ain qaf ya mim dan ta. Jadi abghi hajjaka wa khaf aqimah. Bacanya harus benar juga. Kan udah tahsin. Jadi kalau nggak tahsin bingung. Nanti dibaca waqaf aqimah. Aqimah. Oke. Kemarin masalah jumlah ada dua kan ya? Masih kan? Ada jumlah al-ismiyah dan jumlah ini saya pas awal. Iya. Oke, ditulis. Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Kemarin bahas jumlah udah kan? Belum. Masa? Belum. Tulisannya nggak ada. Belum ya? Belum. Mungkin di rekamannya ada. Udah. Nah ya, apa ya? Ini kayak sekolah zaman dulu ya. Terus tulis dihapus, hapus. Kemarin kan ada al-harfu. Al-harfu itu huruf. Turunannya menjadi apa? Ada beberapa huruf tertentu digabung menjadi sebuah kata. Bahasa Arabnya apa? Al-kalimatu. Al-kalimatu ada beberapa al-kalimah digabung menjadi sebuah hah? Bahasa Arabnya al-jumlatu. Jadi al-harfu itu artinya huruf, al-kalimatu itu artinya kata, gabungan dari beberapa huruf-huruf tertentu. Sedangkan al-jumlatu itu gabungan dari beberapa al-kalimah, atau yang kita artikan al-jumlatu itu adalah kalimat. Jadi ada dua kata yang hampir mirip. Ada al-kalimah dan ada kalimat. Kalau kalimat artinya al-jumlah, kalau al-kalimah artinya kata. Baik. Kemudian kemarin ini berarti sudah ya, ini ada 3 kan? Al-kalimah. Kalau ini udah. Kalau ini saya ingat banget nih 100%. Jadi kalau ngomong belum nggak diterima ini. Al-kalimah itu ada 3. Apa? Nah, sim, fi'il, dan satu lagi. Al-harfu atau harfun. Ismun, fi'lun, harfun. Isim apa ismun? Apa isim ya? Isim apa isim? Kata benda. Fi'lun kata kerja. Harfun kata bantu atau kata sambung. Oke. Tadi ya, ciri-ciri isim ada 2 tadi. Walaupun ada 4 kita cicil. Ada al atau tanwin. Ini ulang lagi dari awal. Udah sampai sini dulu ya. Gak popo lah. Aku orang popo. Oke, sampai sini udah paham belum? Ya, paham ya? Iya. Kalau udah saya teruskan di sini nih. Ya, udah. Sudah? Ya. Walaupun ini ada pembagiannya lagi nanti. Nanti. Nah, ini ada 3 ini. Fi'lun kata kerja itu kayak kita ada masa lampau, ada past tense, ada sekarang apa namanya? Present tense, ada yang akan datang, future gitu. Ya kayak gitu. Cuman beranak aja nanti gitu. Beranaknya itu yang ngeri.
Jadi beranaknya masing-masing 14 itu anaknya. Berarti kan 12 kali berapa itu? Banyak aja ya. Yaudah nggak apa-apa kita singgung sebentar, sedikit. Tapi sebagai mukadimah awal, nanti akan kita dalami berikutnya. Saya sering lupa masalahnya. Kalau lupa fi'lun atau kata kerja, kita harus pahami dulu 3 ini. Harus benar-benar paham ini 3. Al-harfu, al-kalimatu, al-jumlatu. Al-harfu itu huruf, al-kalimatu itu kata, al-jumlatu itu kalimat. Kata atau al-kalimatu ada 3 macam. Ada ismun, ada fi'lun, ada harfun. Ismun kata benda, fi'lun kata kerja, harfun kata bantu atau kata sambung. Fi'lun itu ada 3. Ini masing-masing 14 di sini. Kan beranak-beranak gitu. 14 beranak lagi. Tapi nanti kalau kita menguasai ini, kalau hanya sekedar nanti kita membaca Al-Quran dan mampu memahami, insya Allah itu lebih sudah gampang gitu. Tapi ya prosesnya memang perlu latihan kontinu ya, dan banyak latihan. Baik, fi'lun dalam dilihat dari segi waktu terlaksananya pekerjaan tersebut itu ada 3 macam. Ada past tense atau yang sudah berlalu, yang disebut dengan al-fi'lul al-madhi. Al-madhi itu artinya kata kerja yang sudah masa lampau dan sekarang sudah tidak digunakan lagi. Artinya sudah tidak berlangsung, sudah masa lalu. Nah, fi'lul madhi ini biasanya kalau di dalam Al-Qur'an itu tentang kisah-kisah. Contohnya nih, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata fir'aun misalkan. Di sini pakai fi'ilnya adalah fi'lun madhi. Karena menceritakan tentang masa Fir'aun. Sekarang Fir'aun sudah enggak ada. Berarti menceritakan masa lampau yang sekarang ini sudah tidak ada lagi. Itulah yang harus kita pahami. Nah, yang ini madhi ya. Madhi itu masa lampau. Mas Saru. Lampau. Lampau yang sudah berlalu dan sekarang sudah tidak lagi. Itu namanya fi'lul madhi. Contoh ya. Kataba itu artinya telah menulis. Jadi kalau kita katakan kataba berarti telah menulis. Atau contoh lain, qara'a. Qara'a itu artinya telah membaca. Jadi kalau tanya qara'a berarti telah baca. Bukan sedang dan bukan akan, tetapi sudah berlalu, sudah gitu. Sekarang sudah tidak mengerjakan lagi. Itu namanya fi'lul madhi. Paham ya? Yang kedua, itu masa sekarang yang sedang berlangsung dan bisa jadi maknanya berkelanjutan seterusnya. Yaitu fi'lul namanya fi'lul mudhari'. Mudhari'u. Al-fi'lul mudhari' biar ini ya. Al-ismu, al-fi'lu, al-harfu. Al-fi'lul mudhari'u atau fi'lul mudhari' itu artinya masa sekarang atau yang sedang berlangsung. Itu namanya fi'lul al-mudhari'. Cirinya kalau fi'lul madhi itu cirinya kan 3 huruf nih. Jadi nanti uniknya itu kalau dalam bahasa Arab tidak seperti bahasa yang lain. Kalau bahasa kita nih kata baku ya, apa sih namanya? Misalkan kalau kata dasar kan macam-macam ya. Misalkan menyapu berarti kata dasarnya sapu, makanan kata dasarnya makan gitu ya. Itu kan hurufnya tidak selalu 4, tidak selalu 3, tidak selalu 5 gitu ya. Pokoknya kata dasar itu kata yang belum ada imbuhan, belum ada tambahan gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab uniknya itu kata dasar bahasa Arab selalu 3 huruf. Selalu 3 huruf. Jadi nggak ada yang kurang dari 3 huruf. Uniknya itu bahasa Arab tuh. Jadi kata dasar bahasa Arab itu selalu 3 huruf. Nah, kata dasar itu nanti masuknya ke sini. Masa lampau.
Itu kata dasar. Nah, fi'lul mudhari' menjadikan dari yang masa lampau menjadi masa sekarang atau akan datang dan seterusnya, itu biasanya ditambah dengan salah satu keempat huruf ini. Pertama, ditambah dengan hamzah depannya. Ini kan kata dasar nih, kata ba. Nanti ditambah hamzah depannya. Atau yang kedua, ditambah dengan nun. Nah, harokatnya ada dua, bisa na, bisa nu. Di sini juga bisa a, bisa u. Yang ketiga, ditambah dengan ya. Itu bisa ya atau yu. Dan yang keempat, ditambah dengan ta. Nanti bisa ta, bisa tu. Nah, biar gak lupa nih, ciri kalau dia itu adalah kata kerja fi'lul mudhari, itu sebuah kata kerja yang diawali dengan anita. Biasanya seperti apa tuh? Ya, tak, tak. Anita. Hamzah nun ya ta. Jadi kalau ada kata kerja yang diawali salah satu dari anita, berarti lewat lagi orang. Saya disebut anita, hamzah, nun, ya dan ta, berarti dia fi'lunnya fi'il mudhari. Masa sekarang. Contohnya, kata ba tadi kan kita artikan telah menulis. Kalau nanti misalkan menjadi mana? Ya. Menjadi misalkan yak tubuh. Nah, kan ada yaknya depan ini. Nah, ini berarti artinya sedang menulis. Dia sedang menulis. Kalau kata ba tadi kan dia telah menulis. Kalau yang tubuh dia sedang menulis. Contohnya, dia telah bekerja. Bekerja itu amila. Berarti kalau telah bekerja, amila. Tapi kalau saya sedang bekerja atau saya sedang mengerjakan atau dia sedang mengerjakan, berarti ya'malu. Berarti ya'mal. Makanya di sana famay ya'mal. Famay ya'mal. Berarti siapa yang terus melakukan dan akan terus melakukan. Nah, ya'mal. Karena dia adalah bentuknya masa sekarang dan seterusnya. Ini tidak hanya yang sedang berlangsung, tetapi berkelanjutan. Kalau di Al-Quran nanti ada fi'il mudhari', biasanya adalah mulai dari turunnya ayat itu sampai hari kiamat. Maka biasanya diartikan dengan selalu. Makanya famay ya'mal, berarti kalau kita artikan barang siapa yang selalu berbuat kebaikan. Nah, gitu kan? Selalu. Walaupun itu sebiji apa namanya? Tarrah. Itu yang kedua, pembagiannya ya. Yang ketiga, ini hanya berlaku di masa yang akan datang, artinya belum terlaksana, belum dilakukan, tidak sedang melakukan, tetapi masih akan melakukan. Ini bahasa Inggrisnya apa? Future. Tulisannya future. Ya benar, future. Saya paling susah belajar bahasa Inggris itu. Bahasa yang agak sinkron. Susah. Nah, ini namanya fi'lul amri. Al-amru. Al-amru kalau kita artikan adalah perintah. Karena sesuatu kata kerja dan itu sifatnya memerintah, berarti kan belum terlaksana. Dan dia juga tidak sedang melaksanakan. Jadi nggak mungkin kalau seseorang menyuruh kepada orang lain misalkan, dan dia sudah melakukan atau sedang melakukan, nggak mungkin kan? Yang namanya memerintah, yang namanya perintah, itu dia belum melakukan. Tulislah misalkan ya. Bahasa Arab adalah uktub. Berarti perintah. Jadi kalau saya katakan uktub, tulislah, berarti dia sudah menulis belum? Belum, sedang menulis nggak? Enggak, karena masih diperintah. Nah, ini namanya al-amru. Jadi dari segi waktu, sekali lagi, al-fi'lu atau kata kerja itu ada 3 macam. Ada al-madhi artinya lampau, al-mudhari artinya sekarang dan seterusnya.
Yang ketiga al-amru atau perintah atau yang akan datang dalam segi waktu. Oke. Yang paling gampang dideteksi atau dilihat dari ketiga ini adalah ini, amr. Kalau ada kata yang diakhiri harokatnya sukun, pasti amr. Contohnya apa? Qul huwallahu ahad. Qul, pasti di sini nih. Karena sukun kan? Apalagi? Iqra. Ya kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra berarti pasti amr. Gampang. Anaknya nanti ini induknya dulu. Anaknya Tapi kalau menyusul, misalnya belum lahiran ini. itu kalau akhirannya dia fathah jadi sekarang. Kalau fathah nih. Lampau. Kalau fathah Ini uktuba gitu. iya. Kalau Nggak boleh. Harus uktuba. Nggak boleh iseng-iseng uktuba. kalau tubuh jadi sekarang. Kalau aktubu sekarang, betul. Aktubu nanti masuk di sini. Saya Nah, saat ini mungkin yang sebagai tahap awal untuk melihat dia itu madhi, mudhari' atau amr, lihat aja huruf harokat huruf terakhirnya aja dulu. Kalau fathah berarti lampau, kalau dhammah berarti mudhari', kalau sukun berarti amr, perintah. Itu dulu. Walaupun sebenarnya nanti ada anaknya sekali lagi. Ini induknya dulu. Kita harus paham. Banyak itu di Al-Quran ya. Ini yang fi'il loh ya, yang tidak diawali al dan juga tidak diakhiri dengan tanwin berarti ya, karena kan fi'il. Kalau isim kan diawali al dan diakhiri dengan atau diakhiri dengan tanwin. Nah, pokoknya akan kita teruskan ini terus gitu, masih panjang ini. Semoga kita umurnya juga panjang. Panjang angan-angan. Memang bener kok. Bahasa Arab itu sebenarnya mudah, tidak sulit. Asalkan pertama itu istiqomah dan yang kedua sedikit banyak dicoba. Kan bahasa Arab tidak seperti bahasa Inggris kan. Kalau dulu di pesantren kan seminggu bahasa Arab, sebulan bahasa Inggris gitu ya, seminggu. Biasanya gilirannya bahasa Arab kita ngomong gitu kok, tapi giliran bahasa Inggris itu sepi banget. Berarti membuktikan nggak sendirian ternyata, nggak bisa bahasa Inggris. berkuasa. Kalau ditanya itu banyak yang pakai isyarat. Kalau giliran bahasa Inggris. Tapi kalau giliran bahasa Arab, ngomong dah. Baik, sudah ya. Coba tolong dibuka halaman 16 tadi. Kita kembali sebentar. Najmun. Artinya apa najmun? Bintang. Bintang. Kalau diberikan al depannya menjadi an-najmu, berarti asyamsiyah ya. Alnya kan nggak kebaca. Yang kedua, dikun. Apa artinya dikun? Apa dikun? Jago. Jago. Ayam jago. Dikun. Kalau diberikan al berarti ad-diku. Dan rajulun. Apa artinya rajulun? Laki-laki dewasa ya. Dikasih al menjadi ar-rajulu. Talibun, pelajar. Kasih al menjadi al-talibu. Oke. Coba berikutnya. An-najmu ba'idun. Artinya apa tuh? An-najmu ba'idun. Bintang itu jauh. Kalau wajhuka ba'id, awal. Kalau ngomong kantor bahasa Arab banyak yang nggak tahu ya. Katanya apa? Kalau bahasa Inggris banyak yang tahu di jalan. Wajhuka ba'id. Terus nomor 2, ar-rajulu waqifun.
artinya apa? Ar-rajulu waqifun. Apa? Laki-laki itu Laki-laki itu berdiri. Waqifun. Barusan dong. 3. As-sukkaru hulwun. Apa artinya? Sugar. Gula itu manis. Hulwun. pasti manis lah gula. Nebak aja bener. Iya, Pak. Coba diteruskan. Yuk, siapa? Ayo, Mas. Coba, Mas. Nomor 4. Atau libu. Kalau ada al nggak boleh on ya, depan belakang. At-talibu maridun. Maridun. Artinya atau libu apa? Pelajar itu sakit. Maridun itu sakit. Kalau saya sakit gimana? Anak Ana marid. Ana marid. Kalau bahasa Jawa ini morat marid. Itu. Terus 5 Mas kan. Atiku jamilun. Artinya apa? Atik apa? Dikon tadi. Ayam Jago. Ayam jantan itu jamilun apa? Bagus. Bagus. Indah lah. Oke, terus nomor 6. Atif. Adaf. Adaf taru jadidun. Oke, artinya daftar apa? buku Buku tulis. Buku tulis itu Buku catatan ya, keren. Buku tulis itu. Jadi itu tadi apa? Yo. Jadi baru. buku tulis itu baru. Nah. Terus 7. At-tajiru ghaniyun. Artinya Pedagang itu Goniyun, ghaniyun. kaya. Ingat aja goni. Uangnya sak goni. Tajir, kalau di kita tajir itu ini Kayak. kaya. Memang tajir itu kan pedagang. Pedagang itu identik itu dengan kekayaan. Kecuali bangkrut aja. Terus Ad-dukanu maftuhun. apa? Atukan apa tukan? Ruko atau toko. Toko itu Terbuka. terbuka. 9. Al-waladu fakir. Artinya? Anak kecil itu miskin. Bukan, fakir aja. Nanti ada sendiri miskin. Bukan dalam. Karena nanti dalam bahasa apa? Al-Qur'an kan fuqara wal masakin kan? Oh iya. Nah, kalau fuqara diartikan miskin, lah miskin ya apa? Lebih miskin. Bingung kan? Biasanya gitu sih memang. Fakir wa miskin. Di Arab itu ada fakir Fakir berarti wa kurang. miskin. Lah fakir apa? Fakir. Diartikan miskin lah miskin. Nah, artikan apa adanya deh lah. Fakir ya fakir, miskin dan miskin karena beda itu. Kalau fakir itu adalah dia memang tidak punya pekerjaan sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan harian. Itu namanya fakir. Kalau miskin, dia tuh punya pekerjaan tetapi tidak sampai memenuhi kebutuhan hariannya. Tidak cukup. Itu namanya miskin. Maka didahulukan fakir daripada miskin. Fuqara masa kini. Dia fakir. Hah? Fakir. Dia udah fakir aja. Fakir aja. Itu maknanya fakir itu adalah orang yang kekurangan dan tidak punya pekerjaan. Terus selanjutnya Tufahu ladzidun. Artinya apa? Tufa. Apel. Pakai bukan e. Apel bukan apel. Apa itu lagi? Apel itu ladzidun apa ladzid? Enak. Lezat. Bahasa kita juga lezat kan? Itu serapan dari sini kayaknya ya. Iya. Kan susah waktu bilang ladzid gitu. Udah lezat. Ladzid. Oke, 11. Udah silakan.
Apa? Dibaca aja. Baca aja. At-tabibu tawilun wal Wal maridu maridun wal maridu. wal maridu qasirun. Nah, at-tabib apa tabib? Bukan ya. Belajar. Tolib itu. Buku. Tabib tabib. Dokter itu Tabibun. tawilun. Jakub. Apa? Jakub. Tinggi. Walaupun sebenarnya tawil itu panjang. Tapi masa orang panjang tinggi. Dokter itu tinggi. Wal itu dan Pasien. pasien itu qasirun. Apa qasirun? Pendek. Pendek. Ayam. Pokoknya gini ya, nanti kalau ada kata benda atau ismim yang diawali dengan al, maka harokat huruf terakhirnya dilarang tanwin, nggak boleh tanwin itu. Tapi kalau nggak ada al, baru boleh tanwin. Jadi nggak ada al sudah diawali al, diakhiri tanwin, nggak pernah ada ini. Memang dilarang. Nyetruk itu. Kalau ada bebas. Nggak ada. Jadi kalau kita lihat misalnya di Al-Quran ya tetap seperti ini, kaidahnya adalah ketika ada al, nggak ada yang tanwin. Tetapi kalau nggak diawali al, maka silahkan tanwin. Contohnya kan, misalkan Al-Kitabu tadi, pasti Al-Kitabu, nggak boleh Al-Kitabun. Nah, sedangkan Qul huwallahu ahadun. Kenapa ahadun? Karena tidak ada al. Wailun likulli humazatil lumazah, wailun. Dikarenakan memang tidak ada alnya. Oke, selanjutnya Iqra. Baca. Bacalah. Wa Tulis dan maktub. tulis. Tulislah. Ma'a. Ma'a apa? Disertai atau beserta. Dhabti awakhiril kalimati. Dhabti itu adalah harokat disertai dengan harokat awakhiril kalimati di setiap akhir kata-kata. Jadi di sini bukan kalimat ya, kata. Muter lagi gitu. Artinya tulis apa, baca dan tulislah dan disertai dengan harokat di setiap huruf terakhir setiap kalimat, setiap kata di bawah. Oke, nomor 1 pertama Al-babu. bacanya apa itu? Al-babu. Al-babun. Oh, nggak boleh on, ada al. Al-babu. Al-babu. Bahasa ini ya, bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Al-babu. Babu itu sarung. Al-babu, berarti alif lamnya adalah alif lam qamariyah ya. Al-babu artinya apa? Pintu. Pintu. Yang kedua, bacanya apa tuh? Al-tajiru. Hah? Al-tajiru. At-tajiru. Al-tajiru. Artinya apa? Dagang. Dagang. Terus selanjutnya An-najmu. an-najmu. Artinya apa? Bintang. Bintang. Terus selanjutnya Al-qamaru. 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 Artinya bulan. Terus selanjutnya Ad-diku. Ad-diku. Ini latihan baca tanpa harokat. Ini masih mending ada harokatnya. Nanti kalau antum lihat di belakang makin hilang itu harokat. Nanti di jilid 2 dan 3 nggak ada itu harokat. Nggak musim. Maka kalau ketinggalan nanti wah itu berat nanti. Terus selanjutnya al-ma'u artinya apa? Wa anzala minas sama'i ma'an. Air. Al-ma'u. Air. Terus selanjutnya as-sariru. Apa artinya? Pertama kali itu. Apa? Pertama kali. As-sariru ranjang. Ranjang. Gak ada ke-nya. Terus Al-baitu. al-baitu artinya Rumah. rumah. Terus Al-masjidu. al-masjidu. Nah, nggak usah diartikan maksudnya masjid. Terus selanjutnya Ar-rajulu. ar-rajulu artinya Laki-laki. laki-laki dewasa ya. Terus as-sukaru bukan as-sakaru. Kalau as-sakaru mabuk artinya. As-sukaru. Gula. As-sakaru mabuk. Harus itu harus. Muskir.
Terus selanjutnya Al-Waroku. al-waroku artinya apa? Al-waroku. Ayo, kemarin. Tisu. Bukan apa namanya? Kapas. Kapas. Bukan daun. Baik. Yang kedua PR ya. Itu 2 PR ya? Ini belum ya? Belum. Udah itu PR-nya. Tandain. Saya tunggu. Perintahnya imla. Apa imla? Isi. Isilah al-faragha. Yang kosong. Isilah yang kosong fi ma yali, di bawah ini, biwad'i, dengan meletakkan kalimatin munasibatin, dengan kata yang sesuai. Jadi artinya imla, isilah al-faragha yang kosong fi ma yali, di bawah ini, biwad'i, dengan meletakkan kalimatin, kata munasibatin yang sesuai. Itu ada nomor 1 contohnya ya, titik-titik, ghaniyun. Nah, itu apa itu yang titik-titik? Tajiru. Terserah sih. Udah ada contohnya. Tapi jangan ana semua ya, nggak boleh ana, harus benda. Entah itu benda atau profesi. Dibikin kalimat. Nanti ana semua lagi. Ana ghaniyun, ana mari itu, ana ghaniyun, ana. Oh, kemarin ada gitu. Enak kali. Yang lucu nomor 4. Ana ladidun. Pokoknya nih kalau bisa ditulis, diberikan harokat dan plus artinya biar kita terbiasa mengartikan. Nanti siapa tahu insya Allah kalau kita bisa menerjemah menjadi mutarjim kan. Latihannya kayak gini nih. Seorang menerjemah itu. Belum. Halaman berikutnya yang ketiga. Untuk PR-nya 2 ya, 3 ya. Ikhtar kalimatan minal qaimati ba tunasibul kalimatil lati fil qaimati hamzah tadi. Artinya ikhtar, apa ikhtar? Pilihlah. Ikhtar. Makanya kalau kita lagi bingung memilih sesuatu, maka kita disunahkan sholat istikharah ini. Ikhtaru. Istikharah itu adalah minta tunjukkan pilihan. Ikhtar kalimatan, artinya pilihlah Kata. kalimat lagi. Bukan kalimat, kata. Pilihlah kata minal qaimati, dari kolom. Min itu dari al-qaimah, itu adalah kolom. B artinya di kolom B itu kan ada beberapa kata kan? Iya. Tunasibu, yang cocok, al kalimata, dengan kata allati, yang fi, di al qaimah, di kolom A atau hamzah. Jadi pilihlah kata yang di kolom B yang sesuai dengan yang berada di kolom A. Jadi garis-garis. Ya terserah kita. Gini. Kayak dulu tuh kayak SD gitu. Nah, yang kayak SD. Ini kita kayak SD. Maka nanti kalau ketahuan anaknya malu kita. Oh iya. Kan dia kan nggak paham. Jadi kita aman. Coba kali ini ya. Nanti silakan ada 2 itu berarti ya. 2 dan 3. Al kalimatul jadidatu artinya apa tuh? Kata-kata yang baru. Jadi tadi baru. Hulwan artinya? Ayo, hulwan tadi. Ya, hulwan. Hulwan. As-sukaru hulwan. Manis. Tadi. Nanti dihafalin tuh, nanti di jalan ana hulwan. Hulwan. Terus maridun. Betul. Marid. Pasien. Sakit. Maridun sakit. Bisa juga pasien. Atukanu. Tadi Mas Agus tuh. Apa? Atukanu. Ruko atau toko. Ghaniyun. Kaya. Tawilun. Yuk, tawil. Tol, ingat tol lu. Jalan tol. Panjang. Jalan tol dibilangnya jalan tol. Enggak ada jalan tol yang cuma 1 kilo. Pasti jalan tol itu panjang kan?
tol itu minimal juga 50 kilo, 100 kilo gitu namanya tol. Masa tol masuk kilo baru digas hilang habis. Nggak jadi tol, itu jembatan layang. Kalau sirotol. Nah, Sirotol. beda itu beda. Itu dua kata itu. Kok fakirun? Fakir. Qasirun? Pendek. Pendek. At-tufahu? Apa? At-tufahu? Apel. Apel. Orang mana ya nggak susah mengucapkan itu ya? Medan. Medan ya? Iya. Saya makan apel. Saya makan apel sambil apel. Berikutnya, halaman 19 itu al-huruful qamariyah wal huruf syamsiyah yang ini tadi. Nah, kalau kita lihat nih, yang huruf-huruf al-qamariyah itu pasti setelah al itu salah satu dari abagi hajjaka wa khaf aqimah. Kan? Coba nih. Aba jaha kha'a ghafa qama wa haya. Ya? Abagi hajjaka wa khaf aqimah itu pokoknya. Kalau mau diurutin dari huruf abjad itu yaitu alif ba jim dal alif ba jim ha kha ain wain fa qaf kaf mim waw ha dan ya. Nah, sisanya nanti masuk ke syamsiyah. Nah, kita coba ngerti artinya aja ya. Ini kan kalau cara bacaan insyaallah pasti tahu. Al-abu apa artinya? Al-abu, sudah saya artikan aja langsung. 8:30. Al-abu bapak. Abi. Al-babu pintu. Al-jannatu surga. Al-himaru keledai. Al-khubzu roti. Al-ainu mata. Al-ghada'u makan siang. Nah, kita pakai nanti kalau kita ngajak teman makan siang, ya ghada' yuk. Kopowi. Al-famu mulut. Mulut ya, mulut, bukan lidah, bukan bibir. Pokoknya mulut. Berarti semuanya. Al-qamaru bulan. Al-kalbu Anjing. bukan anjing. Pakai kof itu. Oh iya. Ada main kalau. Pantesan Agi marah itu. Manajemen kalbu. Al-ma'u air. Al-waladu anak laki-laki. Al-hawa'u udara. Al-yadu tangan. Tangan. Sekarang al-huruf syamsiyah, huruf-huruf syamsiyah. Huruf ta. At-tajiru dagang. As-saubu baju. Bukan gamis, bukan ini, pokoknya baju secara umum. Ad-diku. Ayo. Ad-diku. Toko. Ayam jantan. Al-dhahabu emas. Mas ini loh ya, mas asli loh, bukan mas Jawa. Jawa mah banyak itu. Mas Darmono. Mas Joko. Terus ar-rajulu laki-laki dewasa ya. Az-zahratu bunga. Zahratu bunga. As-samaku ikan laut. Asy-syamsu matahari. As-sadru dada. Ad-dhaifu tamu. Ad-dhaifu. At-talibu murid. Al-dhahru punggung. Nanti ada banyak loh ya. Ada al-dhahru, ada al-dhuhur, kemudian ada al-dhahir. Itu hampir sama itu. Al-dhahru punggung. Al-lahmu daging. An-najmu bintang. Apa? Apa? An-najmu bintang. Baik, itu dulu ya. Tamrin. Latihan. Nah, untuk yang halaman 20 nanti silakan dibaca aja, nanti kita bahas. Ikro.
Kaulan kalimatu. Baik, berarti malam ini mohon untuk bisa diingat, kita sudah mendapatkan modal al-harfu, al-kalimatu, al-jumlatu. Al-kalimatu ada 3, al-ismu, al-fi'lu, al-harfu. Kemudian al-fi'lu ada 3, al-madhi, al-mudhari, dan al-amr. Ya. Baik, yang penting nanti bisa istiqomah. Semoga kita juga bisa terus bisa istiqomah sehingga kita bisa untuk memahami ayat-ayat Allah terutama dan juga hadis Rasulullah. Sekali lagi kita kemarin ada diskusi sedikit dengan orang Saudi ya. Orang Saudi itu ternyata beberapa orang memang yang ada ambisi sebenarnya untuk mengembalikan kejayaan Islam. Nah, bahasanya keren ya. Yaitu dengan bahasa Arab. Maka ada pelatihan yang langsung dibimbing oleh beliau, Ustaz Wesh, beliau dari Saudi. Pokoknya gimana caranya orang-orang Islam itu minimal bahasa Arab yang pasif. Bahasa Arab pasif itu artinya mereka itu paham ketika ada orang ngomong, mereka paham ketika membaca Al-Quran atau hadis tanpa diterjemahkan. Itu pasif kan? Walaupun ngomongnya mungkin nggak tahu gitu. Karena tujuan utamanya adalah gimana kita umat Islam ini mampu bersatu dan menggunakan panduan yang diberikan oleh Allah berupa Al-Quran dan As-Sunnah yang berbahasa Arab ini kalau kita tidak tahu bahasa Arab, intinya gitu. Sangat ambisius banget beliau. Dan bahkan beliau yang membiayai itu dari biaya sendiri itu. Uang sendiri. Gajinya gede sih memang. Sebulan itu 40.000 real. Kalau dirupiahkan itu belum tunjangan yang lain-lain. Kalau dirupiahkan kurang lebih 100 juta. Dia hayah ulama. Ini ya. Siapa ya? Itu termasuk Sudais. bukan. Kalau Sudais mudirnya mungkin lebih tinggi kan beliau. Jadi intinya beliau ini tidak muluk-muluk. Intinya adalah mereka itu kita bahasa Arab karena memang beliau pertama juga doktornya itu kalau nggak salah ini nahwu dan memang gimana caranya dia mengembangkan bahasa Arab, pokoknya bahasa Arab gitu, intinya bahasa Arab. Jadi mau belajar apapun Anda katanya, kalau tidak memahami bahasa Arab mandek katanya dia. Mandek itu artinya gimana mau